Nah, jadi saat ini saya mau memperkenalkan dua narasumber kita yang hari ini sudah bergabung dan akan berbagi tentang kesempatan apa yang mereka lihat dan garap di masa pandemi ini, khususnya di bidang yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian di Bali. Yang pertama ada Bapak Gede Smadi Putra, aku manggilnya Bapak atau Mas nih? Masih di mute, Mas. Pak Gede aja, Bu. Oke. Ya. Apa kabar, Pak Gede? Baik. Semoga sehat selalu teman-teman semua. Kayaknya udah sibuk nih beraktivitas di Bali. Ya, Oke, nanti kita akan ngobrol ya. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Priyatna Dwinanda. Kalau Pak Gede adalah narasumber kita yang akan bicara tentang bidang properti, sedangkan Pak Priyatna adalah narasumber kita yang nanti akan membahas topik yang unik nih. Dan ini tadi saya udah baca pertanyaan banyak banget yang nanya, nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Ini tentang urban farming. Jadi sebenarnya Pak Priyatna ini profesi utamanya adalah arsitek. Tapi di masa COVID ini melihat kesempatan di area urban farming. Jadi kita akan bahas tentang opportunity tersebut nanti. Selamat datang Pak Priyatna. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, kita mulai. Mas Fauzi ngingetin kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silakan diketik di chat box di sudut kanan atas. Mau pertanyaannya teknis, mau pertanyaannya seputar industrinya secara umum juga boleh. Nanti saya akan memoderasi pertanyaannya dan membacakannya kepada narasumber kita. Oke, kita buka aja sharing session hari ini. Jadi mungkin saya mulai dari latar belakangnya dulu. Dan kita diskusi aja ya. Jadi rekan-rekan juga feel free aja kalau mau ketik pertanyaannya langsung di kotak ini, di kotak chat box. Mungkin saya mulai dari Pak Gede dulu nih. Pak Gede kan bisnisnya di properti nih. Boleh diceritain sekilas nggak selama COVID ini dampaknya bagaimana? Apalagi dengan Bali bisa dibilang cukup dalam tanda kutip lockdown ya. Yeah. Nah, kemudian juga sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia, pastinya yang salah satu paling terdampak dari investasi properti juga. Tapi saya pengen dengar langsung dari Pak Gede gimana sih dunia properti di Bali. Oke, terima kasih. Saya panggilnya Bu Fia ya, Bu Fitri. Mbak aja boleh. Mbak, ya, Afia, oke. Yeah. Baik, terima kasih waktunya Mbak Fia. Jadi sebenarnya kalau dari sisi properti itu sudah mulai decline semenjak 2014. Dan extremely hampir di bawah itu di 2015 semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan LTV, properti decline, Mbak Fia. Nah, tahun lalu dan 2 tahun lalu sudah menunjukkan peningkatan sedikit. Harapan kita sebenarnya di tahun lalu, tahun ini ada peningkatan signifikan. Tapi yang terjadi seperti yang kita ketahui ada pandemi COVID. Akhirnya semua rencana yang awalnya targetnya meningkat di 2020, ya seperti ini. Kita agak kaget juga, tapi yang namanya pandemi kan kita nggak tahu ya, Mbak Fia ya. Nah, selama masa COVID ini memang kita selaku pengembang perumahan, termasuk saya juga tergabung di Asosiasi Real Estate Indonesia, hampir semua teman-teman terdampak keras akibat pandemi COVID gitu. Terdampak keras ya. Ya, jadi memang ini COVID ini memporak-porandakan rencana banyak orang ya, yang betul. 2020 angkanya cantik gitu kan. Benar. Udah banyak banget rencana. Akhirnya kita semua termasuk teman-teman pengembang juga ya kayak jadi pegawai pom bensin mulai dari nol ya Pak gitu katanya.
Ya. Oke. Ya. Kita ngomong ke depan nih. Oke. Oke. Sekarang dengan Bali mulai membuka diri lagi, ini kan dalam sekian minggu Pak Gede tadi tuh kan katanya kayak tukang pom bensin mulai dari nol lagi, pasti udah banyak merenung mungkin cari inspirasi apa yang akan dilakukan ke depan, atau bahkan mungkin melihat ada opportunity apa yang bisa diraih di masa pandemi ini atau ke depan. Ya, jadi kalau saya lihat Bali ini memang terlanjur sudah bergantung pada industri pariwisata. Pertambangan kita tidak ada, terus industri umum misalnya kebutuhan seperti elektronik dan sebagainya itu kita nggak punya. Memang andalan kita hanya pariwisata saja. Jadi mau nggak mau kita mesti berupaya bagaimana caranya supaya tourism ini tetap bisa jalan lagi. Syukurnya memang adalah ide new normal yang seperti disampaikan oleh pemerintah, walaupun dengan protokol kesehatan yang ada, harapan saya terutama pribadi dan teman-teman juga, Bali dibuka lagi dengan protokol kesehatan yang ketat. Memang kemarin setelah Lebaran, Bali mengalami peningkatan yang signifikan. Ada setelah Lebaran sudah Bali lagi, masuk Bali lagi, ada peningkatan signifikan, cuman lebih terkontrol lah. Syukurnya mungkin di Bali orang-orangnya itu agak ketat penjagaannya, karena kita punya desa adat istilahnya, dia ngontrol kawasannya sendiri. Kalau mungkin di sana tuh istilahnya RT RW ya, kita punya Banjar, nah itu agak ketat ya kontrolnya. Jadi tamu-tamu nggak boleh masuk sembarangan tanpa izin dan memang harus tinggal di sana untuk berkunjung gitu, Pak. Kita harap sih tentu ya tourism ini memang kalau Bali itu secara data BI sudah minus, Mbak, minus 1,4% pertumbuhan ekonominya. Oh wow, oke. Jadi kita nggak bisa berharap selain dibuka dengan protokol kesehatan. Itu Oke. Berarti tadi pas polling termasuk yang jawab setuju ya? Ya betul, saya jawab setuju. Oke. Cuma nggak isi dengan catatan ya, mesti ada dengan catatan di situ, protokol kesehatannya dijalanin gitu Mbak ya. Ya, jadi setuju dengan catatan protokol kesehatannya, kita harus tetap waspada ya dengan aktivitas kita. Nah, kalau by the way teman-teman yang mau tanya kepada Pak Gede silakan diketik di chat box ya. Saya udah ada beberapa pertanyaan sih. Nah, jadi bisa dikasih gambaran lebih Pak Gede sebelum pandemi itu bisnisnya apa yang dikerjakan dan mungkin bisa dijelaskan sedikit progres bisnisnya kepada rekan-rekan yang hadir. Silakan. Oke. Jadi holding saya bergerak di bidang perumahan salah satunya, terus ada kebutuhan pokok yaitu suplai daging ayam, terus ada interior dan furniture, terus ada supermarket, ada bank juga BPR. Terus cukup beragam ya. Cukup beragam. Jadi yang saat ini tidak terdampak langsung itu suplai kebutuhan pokok yang makanan daging ayam. Termasuk juga supermarket. Karena itu kemarin yang mencakup kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan pokok itu tidak begitu signifikan. Kemarin dampaknya ketika COVID itu dimulai. Jadi saya memulai bisnis properti itu di tahun 2008. Oke. Jadi dari 2008 sampai 2020 tumbuh terus ya bisnisnya? Kecuali tahun ini ya. Jadi semester pertama sudah decline lumayan lah kita. Oke. Ya. Nah, lalu di masa COVID ini dan ke depan, apakah bisnis yang ada sekarang itu mau diteruskan atau ada yang berubah haluan atau bagaimana? Bagaimana pandangan Pak Gede untuk masa depan bisnis Pak Gede khususnya dan Provinsi Bali atau industri properti pada umumnya? Ya, jadi kalau yang saya lakukan begitu COVID itu terjadi, tentu kita lakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan kita masing-masing ya. Ada memang satu lini bisnis yang memang harus di close ya kita close. Oh, jadi ada yang ditutup kemarin? Ya, ada yang di close, tapi kayak itu sebelum COVID deh. Memang pengurangan terakhir itu saat
COVID ini dimulai. Apakah itu Jadi, di properti atau yang lain? pendukung ya Mbak ya, Oke. pendukung. Jadi ada alat berat kita sewa-sewain. Memang dari tahun lalu juga sudah semakin sedikit. Kita tahun ini kita close itu bisnis. Termasuk juga mungkin printing. Printing itu kita punya juga, dan itu benar-benar decline luar biasa karena pendukung pariwisata dia. Kita supply printing ke perhotelan, travel gitu ya. Dampaknya langsung. Nah, apa nih yang ketika kita ngomong opportunity, apa yang dilihat nih opportunity-nya ke depan dari bisnis yang ada sekarang? Apakah mau tadi dan kan udah ada beberapa yang ditutup juga kan? Ya. Kedepannya gimana kira-kira? Mungkin gini ya. Jadi kalau saya bisa sampaikan itu, pertama, kalau kita sebagai pengusaha, tentu yang harus kita lakukan adalah mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Pandemi itu tidak bisa kita kontrol, bencana alam itu tidak bisa kita kontrol, peraturan pemerintah pun tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah biaya. Uang yang kita keluarkan. Uang masuk itu juga belum tentu bisa kita kontrol. Yang namanya konsumen, dia kalau mau belanja rumah, mungkin tanda jadi bisa dia kasih, tapi belum tentu lolos KPR. Belum tentu dia bisa lanjut ke pembayaran selanjutnya, kan gitu ya. Yang pengusaha benar-benar bisa kontrol adalah uang yang dia keluarkan. Jadi kalau memang spendingnya yang perusahaan itu awalnya ada biaya-biaya yang rasanya kurang pas dikeluarkan pada masa COVID, itu dikontrol supaya tidak keluar. Jadi menurut saya harus dijaga, positif cash flow kita harus dijaga. Apabila memang harus dilakukan pengurangan, bukan saya sarankan pengurangan karyawan, memang harapan pemerintah pun tidak ada pengurangan karyawan ya. Karena itu kita dikasih beberapa kebijakan pendukung sehingga pengusaha-pengusaha bisa tetap hidup. Cuman biaya-biaya yang biasanya ada pada masa sebelum COVID, itu harus dievaluasi ulang. Apa yang pengusaha bisa kontrol, harus dikontrol gitu Mbak. Oke, jadi selama ini sudah melakukan banyak pengurangan biaya ya? Betul. Oke. Setelah melakukan pengurangan biaya, kemudian dari sisi bisnisnya, tadi kan Pak Gede juga bilang, Bali ini kayaknya banyak ketergantungan di pariwisata. Ada dari secara personally, Pak Gede sendiri ngelihat arahannya kemana nih nanti setelah masa pandemi ini, atau bahkan menuju kita keluar dari masa pandemi ini, ada peluang di mana dan apa yang akan diterapkan Pak Gede di bisnis Pak Gede sendiri? Ya, kalau yang saya lihat peluang itu tentu pasti selalu ada ya. Selama masa pandemi COVID-19 ini pun tetap ada blessing in disguise Mbak Fia. Oh ya? Yang coba saya lihat mungkin. Ya, yang saya lakukan saat ini adalah memperbesar database yang saya punya. Jadi industri pariwisata itu mengalami dampak langsung, hotel banyak yang tutup kan, terus travel juga banyak yang tutup, tur-tur yang guide termasuk yang bawa-bawa tamu dari luar Bali juga banyak tutup. Tapi saya lihat potensi di 3 bisnis ini. Mereka tutup, tapi punya peluang untuk membantu saya menambah database saya. Caranya gimana? Gini, jadi kemarin sales saya mengalami penurunan decline itu sekitar mulai bulan Maret dan April. Lalu bulan April akhir, saya bikin grand strategi baru. Saya kumpulin semua sales itu, terus saya bilang gini, 3 bisnis yang tadi saya sampaikan, hotel, travel, sama tour, mereka nggak bisa jalan, tapi mereka punya database. Calon-calon konsumen kita. Mereka punya database tamu itu, mereka punya kontak personnya, mereka tahu, oh si A ini biasanya kalau ke Bali spendingnya lumayan. Misalnya range 1-10 juta, dia nginep di hotel yang 5 juta per malam. Terus si B spendingnya 3-5 juta. Nah mereka punya database itu, dan kita bisa sort orang-orang itu berdasarkan info yang mereka sampaikan. Nah di situ yang saya lakukan, memperbesar database calon konsumen yang saya punya, saya lakukan penetrasi pasar yang baru gitu Mbak. Jadi si travel agent itu pun ya bisa dapat penghasilan tambahan dari fee atas penjualan rumah yang mereka lakukan.
Maret, April decline, ya bulan Mei, Juni sudah mulai menunjukkan peningkatan dan memang konsumen-konsumen yang baru itu ya hasil perluasan database yang saya lakukan gitu Mbak Fia. Oke, jadi menarik ini. Jadi Bapak bekerja sama dengan tour travel agent yang ada di wilayah Bali. Oke, jadi justru melihat bahwa dengan menurunnya volume turis di tour travel agent, bagaimana cara supaya mendayagunakan situasi tersebut supaya win-win lah ya antara travel dengan bisnis Pak Gede. Oke, menarik banget ini. Intinya berarti di setiap krisis itu sebenarnya masih ada kesempatan juga yang bisa kita kulik, gitu ya Pak Gede ya? Ya betul Mbak Fia. Oke, nah mungkin saya mau menyuarakan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang udah masuk karena cukup banyak, atau karena banyak, jadi kita tunda sampai akhir acara. Saya mau menyapa pembicara kita, narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Pri atau Akang Pri, karena aslinya orang Sunda. Akang Pri aja. Apa kabar, Akang? Oke, baik. Sekarang kita mau ngobrol. Ini persamaannya dengan Pak Gede adalah sebenarnya kan Akang bisnisnya juga terkait nih sama properti. Tapi kalau Pak Gede di seputar komersialisasinya, gitu kan. Kalau Akang Pri adalah arsitek, ya kan. Nah, kenapa? Jadi perencanaannya. Perencanaannya betul. Nah, tapi ini diundang untuk ngomong tentang opportunity atau kesempatan di urban farming. Bisa cerita dulu nggak? Kok kayak nggak nyambung gitu? Nggak nyambung ya? Iya emang nggak nyambung ya. Jadi kalau saya ketemu teman-teman lama, teman-teman arsitek itu, mereka suka tanya, masih mendesain? Oh masih. Tapi kok postingan Instagramnya nggak pernah nyambung ya? Ya karena memang itu passion, minatnya di situ, dan kalau kita bertanam-tanam itu nggak ada urusan dengan masalah ini ya apa. Kalau kita sharing masalah kerjaan, desain atau apa kan nanti urusannya panjang, ada copyright, ada privacy, ada ide yang belum matang, ada segala macam lah, panjang urusannya gitu, ada mungkin ownernya juga nggak mau di-share gitu, ada masalah kompetisi bisnis segala macam. Tapi kalau masalah bercocok tanam, hobi itu ya saya kesulitan untuk nahan, malah aduh ini hari ini udah kebanyakan posting nih, jadi oh ya udah cukup dulu gitu. Ini ada jadi emang minatnya di situ gitu ya mungkin karena orang kampung ya mungkin ya dulu zaman generasi saya tuh zaman saat kalau mudik lebaran itu kita masih punya nenek kakek di kampung gitu, jadi ya itu. Jadi ini saya diundang sebagai narasumber urban farming, jadi nyambung nggak nyambung sih. Nanti kita lihat ada keterkaitannya antara urban farming ini dengan desain, dengan arsitektur, dengan lockdown, dengan di rumah aja, ini sebenarnya berkaitan erat gitu. Oke. Jadi boleh di-mention juga Instagramnya apa biar rekan-rekan juga nanti beliau sendiri Instagram saya bahwa Instagram ini arsitek yang Instagram postingnya semuanya tentang bertani dan beternak. Atau mungkin nanti diketik aja di chat. Instagram saya @priyatnadp. Tapi gampang sih @priyatnadp. Nah, oke, pertanyaan saya berikutnya adalah jadi urban farming itu berarti berawalnya lebih dari hobi, ya kan? Bisa dibilang kayak gitu, dan maksudnya menghidupkan memori masa kecil. Kurang lebih seperti itu tadi ceritanya kan. Nah, lalu ketika masuk masa COVID nih, karena saya juga follow Instagramnya, ini kok malah banyak jualan sayur. Maksudnya ini arsitek yang tahu-tahu bisnisnya sayur. Apakah itu memang ada kenaikan dari bahkan awalnya mungkin nggak ada rencana jualan atau gimana tuh? Karena awalnya kan menyalurkan hobi aja ya kan.
Tapi sekarang ternyata ketika ngomongin Bayam Bradel dan lain sebagainya tuh Iya, nggak ada berapa kotak betul, betul. kirim seperti itu. Ya memang kayak gitu. Jadi saya sampai istilahnya takut posting tentang bayam berhasil atau tentang tanaman yang mau dijual karena pasti orang nanya, saya kapan Pak? Ini kapan Pak? Jadi ada pelonjakan signifikan dari karena gini, ini kan biasanya rumah itu kita tempat banyak orang yang memposisikan diri rumah itu tempat singgah ya apa ya berapa jam di luar terus keluar pulang lalu istirahat gitu. Nah sekarang sejak masa di rumah aja mungkin ada 3 bulan gitu banyak orang-orang yang tadinya nggak di rumah jadi banyak waktu di rumah gitu. Kalau saya pribadi mungkin sudah 4 tahun ini di rumah aja jadi saya merubah ritme kerja dari kerja kantoran rutin waktu kita start mencoba bikin konsultan kecil-kecilan. Jadi ini juga skalanya skala UKM nih startup orangnya cuman berlima gitu. Klien kan? Ritme yang tadinya klien kenapa? Kebetulan oh iya kita ini gajian juga. Yang tadinya banyak waktu di jalan sekarang jadi banyak waktu di rumah. Jadi sebelum masa pandemi ya. Jadi biasanya saya buang waktu dari jam 6 sampai jam 9 untuk perjalanan atau dari jam 8 sampai jam 9 ke kantor. Ini sekarang jadi karena saya kerja di rumah sama tim kerja di rumah. Jadi ada waktu pagi nih lumayan untuk dipakai aktivitas segala macam gitu. Nah, tadinya saya cuma share-share aja apa sih yang dilakukan gini. Terus banyak yang nanya, bibitnya di mana Pak? Oh, ternyata banyak yang kita lakukan biasa gitu, orang ternyata kesulitan ya dapat ini di mana, dapat ini di mana. Terus, jadi asalnya dari permintaan orang gitu. Terus saya bawa pas reuni, buat souvenir gitu ya. Terus kalau ketemu teman-teman lama, jadi nggak usah repot nih ngasih bibit tanaman tuh enak gitu. Jadi nanti pas kita ketemu lagi, tanamannya udah kayak gini. Jadi apa? Si bertanam itu dan berteman tuh dekat gitu. Tanam, teman, hurufnya dekat juga mengikat silaturahminya juga dekat gitu. Jadi malah banyak ketemu orang-orang yang frekuensinya sama di situ gitu. Mungkin dari situ ya ininya. Terus lama-lama banyak yang ya biasalah di sosmed gitu mention dari sini. Akhirnya berkembang tapi tetap ini apa skalanya bukan skala industri ya, skala senang-senang aja gitu, skala sharing, skala berbagi. Cuman ini menarik untuk diseriusin karena jadi ada yang tercerabut nih dari manusia modern ini. Jadi kalau zaman dulu tuh rumah itu kan sumber tempat tinggal gitu. Tempat tinggal itu tempat produksi juga, tempat kerja juga, tempat bertanam juga, tempat beternak juga. Jadi dua nenek saya itu satu di Tasik, satu di Batu Raja, Sumatera Selatan. Itu dua-duanya punya ayam dan itu menyenangkan sekali gitu. Anak kecil liburan tuh ada ayam segala macam. Nah dulu tuh seperti itu gitu. Jadi bisa kalau ada masalah-masalah yang global, mereka tidak terlalu terpengaruh karena sudah di-test gitu ya, sudah klaster. Secara ketahanan pangannya sudah bagus, secara distribusi mereka nggak terlalu peduli juga. Jadi ada daya tahan yang dipunyai masyarakat Indonesia yang dengan pola hidup modern ini jadi mulai melemah gitu. Jadi tergantung tempe, tergantung dari kedelainya dari Amerika. Banyak rantai-rantai yang ini. Kalau sekarang kan kalau mau cari ayam potong harus ke supermarket gitu ya atau ke pasar. Kalau Akang Pri tinggal ke belakang rumah sembelih sendiri gitu jadi maksudnya. Iya, ke depan rumah, di halaman. Depan rumah. Oke. Jadi udah bisa dibilang self-sustainable lah ya, bahan makanannya sehari-hari dari pekarangan rumah. Jadi untuk protein, ya, jadi kita nggak pernah, jadi sejak 4 tahun lalu nggak pernah beli telur dan nggak pernah beli ayam. Untuk sayur iya, tapi ini bukan berarti kita hanya memakan yang kita tanam aja. Saya tetap beli kambing kok ke pasar, saya tetap beli sapi, bebek saya nggak punya, saya tetap beli gitu. Jadi petani nggak usah khawatir, distributor yang lain juga nggak usah khawatir. Ya nggak semua kita bisa lakukan gitu, cuman kita bisa melakukan yang
ini ternyata menarik loh gitu kalau kita coba sendiri. Jadi kita bisa tahu kalau ayam kita kasih makan bagus, itu telurnya bagus. Ayam kita kasih makan ala kadarnya, ya hasilnya juga ala kadarnya gitu. Jadi mereka tuh kalau kita perhatian, ya mereka perhatian juga. Oke. Mungkin biar Gitu biar kira-kira. rekan-rekan lebih kebayang, ada foto-fotonya yang bisa di-share Kang Pri untuk ngelihat tanamannya atau ayamnya mungkin, dan Boleh saya cerita dulu aja dari awal di kali ya. sini nggak Ini saya udah ngerasa siapin. dibohongin gitu, bener gitu miara ayam atau nasi ayam Boleh. di depan rumah. Saya cerita dari mulai dari background saya dulu aja ya nanti Boleh. ya. Bisa saya share screen nggak? Dari tahun 2006 dari kita punya rumah kontrakan. Saya sama istri sepakat untuk nggak buang sampah keluar dari pagar. Jadi semua masalah sampah kita selesaikan di rumah. Waktu itu kita mulai pakai black soldier fly, ada semacam lalat hitam gitu yang bisa memakan sisa makanan tuh cepat banget gitu. Jadi kita kita research itu, kita banyak narasumber di luar, googling segala macam, terus kita bagi sama teman-teman. Saya ketemu banyak teman-teman yang sama minatnya juga, kita berbagi, kita ajarkan. Nah ini sekitar tahun 2000 berapa? 4 tahun lalu, ini halaman rumah kami nih. Waktu itu saya punya pilihan untuk pakai rumput rapi, bagus gitu ya, seperti rumah kebanyakan, atau saya pakai, ya udah kita simpan ayam aja. Dan itu sebenarnya bukan pilihan yang sulit buat kami, karena dengan ayam ini produktif gitu, kita menghasilkan telur, kita punya ayam, kita punya hiburan, kita bisa lihat seperti aktivitas kayak di akuarium segala macam, ada aktivitas, ada konflik, ada kejar-kejaran segala macam. Kedengeran ya ada suara ayamnya. Nah, terus tahun 2018 saya sempat ikut PDC, Permaculture Design Course di Pupuan. Ini saya ingin lebih, yang tadi memang belajar belajar bertanam secara serabutan, itu saya pengen tahu ini sebenarnya gimana sih ininya, pengetahuan yang benernya. Jadi waktu itu ikut di Pupuan, instrukturnya ada dari Bumi Langit, ada dari sini juga Mas Krisna. Intinya gimana cara kita mengolah dari nol, dari tanah nggak subur jadi subur, bagaimana kita mendesain tanaman apa di mana. Cuman saya nggak tahu nih menerapkannya di mana gitu. Mungkin kalau skala rumah ya untuk kebutuhan sendiri aja, tadinya gitu aja. Tapi dalam skala yang lebih luas lagi, sebenarnya si permaculture ini bisa dipakai untuk mengembalikan kawasan yang gersang atau yang nggak hidup jadi padang pasir, jadi habitable, itu bisa gitu. Nah, terus kita mulai bertanam-tanam di rumah. Yang tadi kita sudah punya protein, karena halaman depan rumah saya tuh udah penuh sama ayam. 2 kali 8 itu sudah penuh ayam, isinya sempat 40, jadi sempat ada 15 telur sehari. Itu kita bukan cuman cukup untuk kita, tapi kita jual juga. Dan harga telur ayam kampung tuh di Bali cukup tinggi. Kalau harga telur ayam biasa sekarang tuh 36.000 satu tray ya, 30 telur, itu sekitar 1.300. Harga telur ayam kampung saya bisa jual antara 2.500 sampai 3.000 gitu. Cuman sekarang lagi nggak banyak ayamnya. Jadi sehari cuma 5 gitu. Dan itu lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Nah, di kebun ini ada satu bagian atap yang kita manfaatkan untuk bertanam-tanam nih. Jadi di antara waktu-waktu luang tadi sebelum beraktivitas mendesain atau kerja, ya kita bertanam-tanam pagi-pagi gitu. Oke, jadi ini lalu karena banyak pertanyaan-pertanyaan, mau dong ini di mana. Jadi ini dari garden, kalau pernah dengan konsep garden to kitchen ya, kita sudah melakukan ini dari sebelum zaman lockdown ya. Jadi kita, karena memang ini ternyata menarik ya, dan akhirnya karena banyak yang tanya ini dapatnya di mana, di mana, akhirnya saya mulai pelan-pelan, ini menarik juga nih untuk di monetize gitu. Jadi setiap kali pruning saya bisa pack.
lalu saya bisa kirim ke yang minat, dan ini menarik karena yang saya rasa bukan cuman tentang profit ya, tapi tentang berbagi juga gitu. Jadi ternyata pengetahuan yang saya dapatkan di sini, di PDC ini, bisa saya manfaatkan di sini, karena ternyata ini menurut saya tanaman yang paling gampang tumbuh, bayam Brazil, nggak perlu treatment macam-macam, ada juga yang nggak tumbuh gitu. Wah, ternyata ini bukan hal standar, nggak semua orang tahu tentang media tanam yang bagus itu campurannya apa. Jadi banyak DM, banyak request untuk ini gimana sih buat ini buat ini, itu saya buat kontennya gitu. Dan yang lebih menyenangkan lagi ketika orang-orang yang saya kirimin bibit itu ngasih foto-foto ini panen pertama nih, jadi ada muka-muka apa anak ini dengan nyebelinnya kasih jempol, ada muka-muka bahagia nih bisa panen gitu ya. Itu senang gitu ke kita. Dan ini dan saya baru sadar juga bahwa hal ini tuh di saat pandemi gini jadinya berguna banget ya. Karena yang saat pandemi ini yang terserang itu kan ya mulai dari segala macam, dari distribusi, dari sesuatu yang sifatnya butuh sentralistik, ketika itu bisa dipecah jadi klaster-klaster mandiri gitu, ini bisa lebih sustain gitu. Walaupun mungkin nggak semua kita bisa lakukan gitu, saya juga nggak yakin tadinya bahwa semua orang bisa melakukan ini gitu, semua orang bisa kerja di rumah. Mungkin saya bisa milih untuk kerja di rumah, tapi ternyata pas pandemi ini semua orang harus kerja di rumah gitu. Jadi itu bukan jadi pilihan gitu. Dan ketika kerja di rumah, tadi ada wawasan-wawasan, oh ini kita bisa menanam ya, bisa ada waktu untuk ini itu ya. Rumah harus dibuat nyaman ya, rumah harus dibuat tempat tinggal yang tadi sebagai sentra produksi juga gitu. Nah emang kalau kita lihat belok sedikit sebentar dari yang paling kita lakukan, kita tuh nggak bisa, kalau saya lihat nggak bisa terlalu tergantung sama industri pariwisata ya, karena sebenarnya ini kita sudah diingatkan berkali-kali nih dari zaman krisis moneter tahun 98, ini Bali turun, bom Bali kita bisa nyalahin, oh ini teroris brengsek nih bikin omset turun. Udah gitu letusan Gunung Agung, kita sudah mulai berpikir ini gimana kita bisa mengontrol tadi seperti yang bilang Pak Gede. Ini hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Terus pandemi COVID ini juga hal-hal yang di luar kontrol kita, dan ini juga jadinya sebenarnya jadi reminder buat kita semua untuk tidak tergantung kepada misalnya industri pariwisata, industri apa. Jadi kita mesti punya pijakan-pijakan kaki lain yang kalau misalnya terjadi sesuatu kita nggak ikut kolaps sekaligus gitu. Kalau dengan hubungannya dengan bisnis di dunia arsitektur, yang jelas ada penyesuaian ya, yang tadinya kita kerja berkumpul bisa mengorak satu desain, sekarang jadi remote working, terus ada proyek-proyek yang pastinya hold, ada yang tadinya mau disurvei, karena penerbangannya nggak ada, kita nggak jadi survei, ada proyek-proyek yang tadinya sudah fix, misalnya rumah sakit, programnya berubah, karena misalnya ruang operasi ini mesti siap untuk ada kasus yang infeksius misalnya, yang sebelumnya nggak terpikir kayak gitu. Dan ada juga orang yang tadinya akan bikin misalnya hall, cafe atau apa, dengan modal yang ada jadi berpikir lagi apakah saya tepat untuk membuat ini atau enggak gitu. Jadi pasti ada adjustment yang kita di semua ngaruh ke berbagai macam turunannya kalau dari bidang arsitektur. Yang mungkin agak nyambung juga dengan yang mau saya angkat di sini antara tadi ya fungsi rumah, pandemi dan segala macam. Jadi dengan zaman di rumah aja ini, kita jadi teringatkan untuk fungsi rumah kita memang sebagai tempat tinggal, bukan tempat singgah. Jadi yang biasanya tadinya di rumah cuma berapa jam, di rumah jadi waktunya panjang banget. Itu ngaruhnya ke banyak hal ya, biasanya pakai AC, AC-nya pasti jadi mahal kan. Biasanya nggak masak jadi masak. Jadi ngaruh ke desainnya, optimasi cahaya alaminya bagus atau enggak supaya hemat energi gitu ya. Terus penghawaannya bagus atau enggak supaya nggak usah pakai AC, karena sebenarnya iklim Indonesia masih sangat nyaman. Terus juga yang tadinya tidak biasa kerja di rumah jadi dipaksa kerja di rumah. Ini seperti nenek moyang kita dulu, nanam-nanam segala macam. Jadi rumah tuh dulunya bukan sebagai tempat singgah aja, tapi memang tempat produksi, tempat kerja, tempat bertanam, tempat beternak gitu ya. Itu dalam perspektif urban farming itu di mana ada
matahari jatuh itu nggak boleh dibiarkan gitu aja, itu bisa menanam sesuatu gitu. Sesuatu itu bisa kita makan, bisa kita manfaatkan. Begitu kira-kira. Terus juga mungkin yang saya mau ini juga, biasanya kita selalu, ini saya ngomongin sama Mbak Fia yang background-nya dekat dengan finance, sama ada Pak Gede juga yang dekat dengan properti mungkin di sini ya. Jadi kita tuh selalu melihat peningkatan investasi itu, jadi asetnya meningkat gitu. Jadi nilai kita beli tanah, lalu tanah itu dibiarkan, asetnya meningkat, lalu harga naik kita jual. Padahal kalau dari perspektif permaculture dan urban farming misalnya, aset itu bagaimana kita optimalkan gitu. Jadi bukan untuk kita tunggu sampai hasilnya naik, tapi dengan tanpa sumber daya apapun, dengan matahari yang setiap hari ada, air yang selalu turun di tempat tropis, dengan tanah yang ada, itu bisa jadi sesuatu gitu. Kita nggak usah nunggu sampai kita di era 4.0, 5.0, 6.0, dengan 0.0 pun kita sebenarnya tanah ini udah aset banget gitu, di mana kita berpijak ini sudah aset yang bisa kita manfaatkan gitu. Tinggal bagaimana tanah subur itu kita jadikan subur. Terus misalnya potensi kita di sekitar rumah nih, apa saja yang bisa dimanfaatkan, misalnya teras, misalnya tidak ada teras dalam ruangan, kalau tidak ada dalam ruangan bisa pinggiran jalan, kalau tidak ada pinggiran jalan, tepian jalan, atau bisa juga area-area publik di sekitar rumah. Jadi investasinya bisa berupa dengan bertanam-tanam, dengan segala macam ini, juga jangka panjangnya untuk kesehatan kita, sama karena ini juga butuh pengetahuan dan minat khusus, juga akan bagus untuk kita untuk berbagi juga. Mungkin singkatnya gitu, Mbak Fia. Oke, terima kasih paparannya Pak Priyatna. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau rekan-rekan kita semua, saya juga dan rekan-rekan juga lagi cari-cari nih kesempatan apa yang ada di masa pandemi ini, mau kerja di luar susah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mendengar cerita Pak Priyatna tadi, sebenarnya aset yang di sekeliling kita pun itu bisa kita manfaatkan, bahkan di tanah yang kita pijak, di got samping rumah atau di atap rumah yang nggak kepake, itu sebenarnya udah bisa jadi aset yang kita utilisasi misalnya untuk bercocok tanam tadi, ya Pak Priyatna ya. Betul. Tadi yang itu soundtrack ayamnya sangat memotivasi rekan-rekan biar semakin semangat untuk mempraktekkan sebagai apa namanya, selain kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Pak Priyatna, yang paling ngehits tuh kayaknya 2 topik, ayam sama bayam Brazil. Yang tadi ada foto anak-anak nanam, karena itu gampang banget kayaknya ya. Jadi rekan-rekan mungkin yang beginner pengen memulai ini dari rumah, jangan langsung ke ayam mungkin, atau kalau mau semangat banget boleh juga mulai beternak ayam. Tapi bayam Brazilnya ngehits banget nih. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, mungkin saya balik dulu ke Pak Gede. Mungkin ada pemaparan tertentu yang ingin disampaikan sebelum kita bikin diskusinya tambah seru di sesi Q&A. Oke, terima kasih Mbak Fia. Menarik sekali Pak Fia. Nah itu kandang ayam di rumah itu unik sekali. Perlu saya coba lihat nanti kapan-kapan Pak. Saya coba. Iya, ditunggu. Sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi ini dia sebentar. Tadi sudah saya sampaikan, saya Gedis Mandi Putra, founder GSP Foundation, founder rumah58.com, Opima Capital itu holding saya. Nah ini, mungkin tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan ketika pertama diskusi dengan Mbak Fia. Ini secara statistik yang kita dapat dari DPP Ray, bahwa ada penurunan yang sangat signifikan dari penjualan-penjualan, baik itu mall, hotel, kantor, rumah komersil. Yang ekstrim banget itu ya hotel pasti. Kalau di Bali ya karena tamu nggak ada, dia 90% sudah pasti hilang tamunya.
Walaupun di Bali sebenarnya ada beberapa hotel yang masih beroperasi, Mbak Via. Jadi dia terlanjur tamunya stay di sini, dia nggak bisa pulang, akhirnya dia long stay di Bali. Di daerah Gianyar itu banyak. Terus dampak COVID terhadap bisnis, memang terjadi penurunan penjualan, karyawan pariwisata khususnya karena industri kita bergerak. Maksud saya yang di Bali, industri penggerak utama itu adalah industri pariwisata. Jadi kebanyakan karyawan-karyawan yang dirumahkan itu adalah dari industri pariwisata. Terus yang ketiga, perbankan. Sampai saat ini belum benar-benar fix memberikan ataupun menormalkan lagi kredit pemilikan rumah. Karena khususnya di Bali yang terdampak langsung semua yang bergerak ataupun background-nya Horeca, hotel karyawan, hotel, restoran dan kafe off, tidak diterima. Terus yang nomor 4 sektor pariwisata tadi, dan sudah saya sampaikan bahwa Bali pertumbuhannya minus 1,4% berdasarkan data Bank Indonesia semenjak COVID-19. Survival strategi ada 3. Tadi sudah saya sampaikan juga, pengusaha harus mengontrol efisiensi dan efektivitas usahanya. Jadi apa yang bisa dikontrol lah oleh pengusaha ini. Yang tidak bisa dikontrol bukan artinya kita nyerah, tapi kita harus berusaha menjaga diri kita supaya tetap positif cash flow-nya. Yang kedua, blessing in disguise, tadi juga sudah saya sempat sampaikan. Ada opportunity yang bisa diambil ya, misalnya dari pengusaha, misalnya tadi saya sampaikan, saya memperluas database dengan menggali database-nya usaha yang bisa dikatakan tidak berjalan pada masa COVID, contohnya travel, tour, dan hotel. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk para pekerja-pekerja itu juga bisa mendapatkan peluang baru. Itu kan kalau misalnya database itu dimanfaatkan untuk jualan rumah. Tapi kalau misalnya dia punya database yang memang perlu hand sanitizer, ataupun masker, ataupun karena work from home atau school from home, jadi mereka lebih banyak di rumah sehingga kebutuhan mereka pengen membeli sesuatu yang agar rumahnya nggak bosen, itu kan bisa dipenuhi juga. Ada peluang-peluang pasti. Jadi pada dasarnya baik itu pengusaha ataupun pekerja, semua memiliki 24 jam yang sama. Sekarang kalau mau nyari peluang baru di Google juga tinggal ketik Google selama masa pandemi COVID, peluang baru yang ada apa, semua ada jawabannya di situ. Jadi tinggal kita mau action atau enggak aja gitu ya. Yang ketiga, mempositifkan cash flow. Itu dia survival strategi, terus peluang alternatif. Saran saya buat teman-teman pengusaha, tetaplah fokus pada bisnis tersebut. Jadi jangan buru-buru shift pindah ke bisnis yang baru, karena kalau namanya masuk bisnis baru, sama saja kita merabas hutan baru yang belum tahu di dalamnya kayak apa. Pada bisnis yang memang kita jalani sendiri saat ini, ya itulah yang harus kita fokuskan dan kita kembangkan. Ya, yang pasti kalau memang ada peluang yang bisa dialihkan, misalnya khusus untuk bisnis travel, hotel dan sebagainya tadi, tentu bisnis yang mendukung ataupun usaha yang mendukung WFH, SFH dan protokol kesehatan lainnya, misalnya tadi hand sanitizer, masker dan sebagainya. Gambaran masa depan new normal. Jadi tadi saya sempat lihat di chat itu, ada yang mau beli villa di Bali, investasinya menarik apa enggak? Pandangan saya begini, kalau rumah tinggal sampai kapanpun, selama masih ada orang yang menikah, selama masih ada orang yang punya anak, dan selama masih ada cinta, rumah itu pasti diperlukan, selalu. Jadi sampai kapanpun, karena rumah kebutuhan pokok, orang tetap akan perlu rumah. Oke, jadi kalau villa, seperti yang tadi saya sampaikan, investasi properti di Bali itu unik. Everyone in Indonesia want a piece of land in Bali. Jadi mereka kepingin punya sesuatu di Bali. Itu keunikannya Bali. Beda, saya kebetulan juga melakukan pengembangan di Malang, karakteristik pembelinya beda. Dia sifatnya mungkin lokal sebatas Surabaya,
pembeli-pembelinya ya untuk rumah, dan kalau investasi mungkin dari Jakarta juga ada, dari Bali juga ada. Tapi kalau Bali keunikannya adalah seluruh dunia ingin punya tempat di Bali. Dan kita ketahui sampai saat ini mungkin kalau kita sering nonton Instagram Hotman Paris, banyak tuh orang asing yang punya properti di Bali tapi nggak pakai nama orang Bali kan. Jadi menurut saya pasti akan kembali investasi-investasi itu. Dan properti pada masa COVID, perlu saya sampaikan Mbak Afia dan teman-teman, harga properti itu tidak turun. Beda pada masa ketika 2013-2014 yang saya sampaikan tadi decline itu, harga properti waktu itu turun. Karena hampir semua calon-calon pembeli yang memang awalnya bisa beli rumah dengan investasi dengan pola KPR, di stop oleh pemerintah dengan kebijakan loan to value yang kemarin 2014 itu mulai efektif. Nah, kalau tahun-tahun COVID, pada masa COVID ini, setelah masa pandemi, nggak ada itu namanya properti turun. Nah, kalau kita, ataupun saya sendiri sebagai pelaku pasar, harga tanah tetap sama tuh. Bahan-bahan artinya bukan material ya. Harga tanah mentahan artinya yang luas yang sebelum kita kembangkan masih tetap sama. Dan ada memang beberapa yang lebih murah, itu karena kebutuhan mereka. Dan juga sebenarnya orang-orang ataupun calon pembeli yang kemarin sudah nabung sampai dengan uang 150 juta, 200 juta, bahkan mungkin staff ataupun pegawai hotel, mereka masih punya savings itu Mbak Evia. Cuman mereka masih wait and see, belum berani untuk melakukan pembelian KPR unit karena mereka juga sudah tahu bahwa mereka kemungkinan lolosnya kecil. Mungkin begitu Mbak Fia yang bisa saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih pemaparan yang merangkum sesi sharing kita hari ini. Ya. Jadi intinya yang pertama efisiensi, yang kedua mencari kesempatan di sela-sela kesulitan, bisa kolaborasi dengan pihak lain atau membuat hobi jadi bisnis baru seperti Pak Priyatna. Dan mengutamakan yang pertama yang efektif, kemudian yang juga kita sudah punya pengetahuannya apapun itu. Jadi tidak direkomendasikan seperti kata Pak Gede tadi untuk merambah hal yang betul-betul baru kecuali resikonya rendah. Nah, ngomong resiko, ada beberapa pertanyaan terkait itu. Saya akan bacakan satu persatu. Kita ada waktu sekitar 20 menit untuk bahas pertanyaan. Jadi mungkin saya bahas pertanyaan yang masuk dari website dulu. Jadi mungkin pertanyaan ke saya dulu. Ada yang pertanyaan, cara menghitung PPh 21 ini kayaknya masuk ke gajian karena cari-cari cara menghitung pajak. Pakai gajian aja Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu Swatun Hasanah di PT Tristan Putri Rahayu. Pakai gajian udah beres kalau ngitung PPh 21. Nanti kalau punya pertanyaan lebih lanjut, ada Mbak Kori, perwakilan kita di Bali yang bisa bantu Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan seputar HR lagi, bagaimana meyakinkan leader saya untuk membuka kantor, karena kita belum buka kantor. Mungkin leadernya masih mempertimbangkan alasan kesehatan, masuk yang 30% tadi. Jadi kenapa tidak didiskusikan di di kantor Ibu, bagaimana baiknya, concern-nya apa untuk membuka kantor kembali. Kemudian ada beberapa pertanyaan di chat box dan juga yang masuk ke saya, butuh pekerjaan. Nah, mungkin saya kalau gitu masuk ke Pak Priyatna dulu, karena ini sebenarnya bisa dibilang membuka kesempatan peluang kerja atau peluang kegiatan baru yang cukup minim resiko. Nah, jadi saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Pak Priyatna di seputar urban farming. Nah, kalau pengen memotivasi diri untuk memulai urban farming dengan kondisi lahan sempit, modal kecil, jadi ini sepertinya yang nanya pengen mulai nih karena tertarik dengan konsepnya urban farming, tapi
lahan sempit, nggak punya modal, apalagi misalnya baru kena PHK. Pendapat Pak Priyatna gimana? Lahan sempit bahkan nggak punya lahan ya biasanya ya. Kita lihat aja di sekitar kita, misalnya di sekitar lingkungan rumah kita, kalau misalnya ini ada nggak satu plot lahan gitu ya yang kosong gitu, ada rumah kosong, ada pinggiran kali, ada fasilitas publik yang nggak ada yang ngurus. Nah coba itu aja bisa pakai gitu. Biasanya gini, biasanya itu pasti ada gitu, ada properti abandon di sekitar kita yang halamannya bisa kita tanamin nih, orang juga akan senang gitu, yang tetangga-tetangganya akan senang karena biasanya semak belukar jadi terkontrol gitu. Terus ada pinggiran sungai yang tadinya semak-semak nggak jelas, kita tanemin sesuatu yang istilahnya nggak kelihatan seperti kebun gitu ya, tapi edible, bisa dimanfaatkan, bisa kita makan, bisa kita bagi-bagi ke tetangga. Itu juga senang gitu nanti orang orang lihatnya kan, oh ya ini bisa ya bertanam di lahan seperti itu. Dan sebenarnya kita nggak perlu modal yang paling tinggi, itu adalah resource tenaga ya, jadi waktu kerja kita. Dan itu kan tergantung kita menghargai diri kita mau berapa gitu man hour-nya. Jadi kalau secara kapital nggak ada yang perlu dibeli gitu. Benih, bibit, segala macam itu kita bisa lihat di pasar ya, di supermarket kayak ada berapa tanaman yang bisa ditancap pulang, bisa di stack. Satu lagi mungkin modal yang perlu kita improve kalau ini adalah ya tadi pengetahuan ya, karena itu bisa banyak nanya sama orang yang udah mulai duluan gitu, mau mulai dari mana. Cuman tipsnya menurut saya adalah ya mulai dulu aja dengan menanam sesuatu. Dan jangan terlalu berhitung dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya, aduh ini kita bisa balik modal kapan ya? Kalau untuk awal-awal, jangan dimulai dengan berhitung dulu, tapi mulai dengan tanam dulu aja. Oke, jadi jangan berhitung dulu, karena ini tadi balik lagi ke poinnya Pak Gede, mungkin bagi banyak orang sesuatu yang baru. Jadi jangan langsung ibaratnya baru mulai nanam udah pengen untung profit gitu ya. Ya, betul. Kan banyak juga hal yang harus dipelajarin. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin saya pilih yang terkait sama Pak Gede dulu. Tadi kalau Pak Priyatna menyebutkan tentang investasi waktu, tenaga. Ini ada yang nanya tentang investasi properti. Jadi apakah ini tadi sebenarnya Pak Gede sempat menyebutkan bahwa kedepannya kemungkinan akan masih properti akan masih menjanjikan, tapi apa iya sih masih menguntungkan? Mungkin lebih ditajamkan lagi jawabannya, karena menurut penanya ini ada beberapa hostel dijual karena krisis ekonomi. Kalau tanggapan Pak Gede gimana? Baik, terima kasih Mbak Fia. Jadi terima kasih, pertanyaan menarik sekali. Memang tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa properti di Bali memang unik. Everyone wants a piece of land in Bali. Cuman memang bedanya lonjakan harga yang signifikan seperti tahun 2010 sampai 2013 itu sulit kita akan rasakan dalam waktu dekat. Jadi indikasinya gini, ketika pertumbuhan ekonomi nasional itu angkanya di atas 7%, 6,5 sampai 7%, lonjakan nilai properti secara signifikan meningkat seperti tahun-tahun 2010 sampai 2013 yang saya sampaikan. Nah, rata-rata pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan di angka 5%. Jadi equilibrium baru ini, properti itu benar-benar bukan artinya stagnan ya, naiknya itu nggak signifikan. Setiap tahun paling dia ngalahin dikit bunga deposito. Jadi banyak orang, katakanlah contoh investor, dia prefer naruh uangnya di deposito maupun di pasar modal. Itu yang bisa mereka lebih condong mereka investasinya ke sana karena profit marginnya lebih besar di situ sampai saat ini. Tapi apakah
menyebabkan orang-orang tidak berinvestasi di properti juga enggak. Karena yang namanya properti itu barangnya ada, dia pegang sertifikat, terus mau dia biarin tinggal dipagerin ya, mau dijemur, mau kena hujan, sampai kapanpun barang itu selalu ada di situ. Dan ketika mereka sudah ingin jual, harganya pasti meningkat setiap tahun. Tentu kita nggak ngomong di masa COVID ini ya, tapi nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ketika mereka juga perlu membangun rumah, mereka tinggal bangun rumah itu gitu, Mbak. Cuman memang perlu disampaikan bahwa selama ini yang kita ketahui itu sebenarnya ada dua pola pembelian ataupun investasi properti. Banyak orang yang sampai saat ini melakukan ataupun berpikir nyimpen dulu, baru dia belanja. Atau pola kedua, nekat. Nekat itu maksud saya dengan uang DP yang ada, dengan kemampuan yang dia punya selama setiap bulan, sebenarnya dia sudah mampu membeli properti dengan bantuan kredit pemilikan rumah. Nilai investasinya jauh lebih tinggi ketika orang tersebut membeli rumah dengan pola KPR. Kalau dia nabung dulu untuk beli rumah jangka panjang, artinya sekarang dia nabung selama 5 tahun, saat itu udah nggak kekejar lagi harga propertinya gitu, Mbak Afia. Oke, jadi apa namanya, yang saat ini masih memegang properti harus punya mindset bahwa ini ada investasi jangka panjang, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Justru saat inilah saatnya kesempatan yang baik untuk beli properti. Karena harganya sekarang lebih terjangkau dibandingkan tahun-tahun lalu. Ya. Oke, kalau tadi ngomongin tentang investasi jangka panjang, ini ada yang nanya nih, pengen dengan lahan sempit menghasilkan tanaman pangan dan tanaman yang menghasilkan pendapatan. Mungkin Pak Priyatna punya saran nanam apa namanya, mulainya tuh apa dulu gitu, karena ini kalau tadi Pak Gede ngomongin tentang investasi jangka panjang kan, tapi dengan situasi COVID sekarang banyak yang butuh makan atau menghasilkan pendapatan, misalnya nanam apa gitu untuk langsung jadi uang, kasarnya seperti itu. Ada saran nggak Pak Priyatna? Saran saya sih gini, jadi kita bisa menambah income, bisa juga dengan mengurangi spend gitu kan sebenarnya. Nah, mungkin untuk awal-awal karena tadi di bertanam ini banyak sekali obstacle-nya, kita mesti upgrade pengetahuan kita tentang apa yang ditanam. Kita pertama bisa itu dulu, tes buat kita sendiri dulu, cukup nggak ini? Ternyata karena misalnya yang tidak semua yang saya tanam itu juga tumbuhnya bagus loh gitu. Ada yang nggak cocok, ada yang butuh hawa pegunungan gitu. Sedangkan di sini kan cuma 100 meter di atas permukaan laut kurang gitu di daerah sini. Jadi kita mesti tes dulu itu. Yang pertama ya kalau saran saya tanam tanaman yang perennial, yang tahunan. Perennial itu apa? Jadi ini sebenarnya di kampung-kampung dulu udah banyak kan pakai daun ginseng, terus katuk, sayur-sayuran kelor, pokoknya sayur-sayur tradisional lah yang mungkin sekarang dicari di pasar tuh susah gitu. Karena ya tadi terlalu terlalu tropis, terlalu lokal, dan sebenarnya ini macamnya tuh banyak banget gitu. Kita mesti banyak ngobrol sama nenek-nenek, orang-orang tua gitu. Banyak daun-daun tanaman ornamental yang kita nggak tahu, itu ternyata bisa dimakan. Itu ada daun mangkokan, ada daun cakra cikri, suka pakai ditanam di taman. Ya mungkin dari yang gampang-gampang gitu aja. Jadi yang dari sekali tanam, kita nggak usah seeding lagi, dia tumbuh terus, kita tinggal potong-potong, kita tinggal panen, kita tinggal ambil daunnya. Minimal ngurangin biaya buat beli sayur gitu. Kebanyakan kan orang kalau misalnya mau nanam sesuatu, kebayangnya saya mau punya kangkung, lalu bikin kangkung hidroponik gitu. Sebenarnya nggak usah kayak gitu. Kita nanamnya satu pohon caya atau pohon gedi atau pohon singkong misalnya, sekali tanam dia akan berdaun terus. Kita bisa tanam gitu tanpa harus ada maintenance yang ribet-ribet. Okay. Nah nanti kalau udah berlebih baru kita pikirkan untuk ini bisa dimonetize nih. Kenapa? Oke, ya jadi
ya kalau sudah berlebih kita bisa dimonetize, mau dijual sebagai dia raw materialnya sebagai sayur, mau dijual olahannya bisa jadi keripik bayam kayak atau apa kayak, atau misalnya ada yang menarik lagi dijual sebagai bibit benih gitu. Jadi saya misalnya ngitung nih, dengan misalnya saya jualan satu misalnya bibit bayam Brazil atau apa gitu dalam dalam area 20 kali 20 cm satu pot gitu, dalam 3 minggu dia sudah bisa menghasilkan berapa pack benih gitu ya dengan harga berapa rupiah gitu. Nah ini kan itu mesti kita coba dulu gitu, nggak ada rumusnya gitu. Jadi itu baru bisa tahu setelah kita coba gitu. Dan kondisinya pun unik gitu apa. Di sini dia bisa subur, digeser sedikit ke tempat gelap, kurang matahari, dia failed gitu. Jadi memang harus dicoba, nggak ada rumusnya. Mungkin sama ya, semua hal juga prinsipnya kita mesti tahu prinsipnya dan banyak coba gitu. Oke. Nyambung lagi nih, masih nyambung pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bertanya tentang hidroponik. Menurut pendapat Pak Priyatna gimana? Apakah itu opsi yang lebih mudah? Dan ada, saya nyambungin sama satu pertanyaan yang masuk offline. Pengen bercocok tanam tapi takut jorok. Gimana tanggapannya? Jadi pengen memulai tapi takut kesannya kumuh jorok ketika bercocok tanam atau beternak, apalagi dari lingkungan rumah. Menurut Opriana gimana? Yang pertama dulu ya, yang hidroponik. Kalau ya ada beberapa orang yang menganggap hidroponik itu lebih mudah gitu ya, bersih segala macam. Tapi kalau saya nggak pilih itu karena tadi kita ingin mengurangi ketergantungan kita terhadap rantai distribusi gitu. Jadi seolah-olah dengan nutrisi A plus B semuanya bagus gitu ya, apa dengan jadi bakal subur, cuman sebenarnya dalam prakteknya nggak gitu juga. Tetap ada hama dan tetap tanaman itu juga butuh sinar matahari. Tapi itu pilihan setiap orang. Itu saya nggak bisa bilang ini bagus, ini jelek. Cuman karena saya punya resource nutrisinya di sini, ada ayam juga, dan narasumber tempat saya belajar dulu dengan cara permakultur itu lebih jadi kita bikin siklus yang dari kotoran jadi makanan, kotoran lagi jadi berputar gitu ya, ya seperti siklus naturalnya. Jadi ketika kita nggak bisa dapat pupuk, ya ngapain di pupuk, udah subur gitu. Jadi saya lebih pilih cara-cara yang cara-cara kampung lah. Lalu tadi yang kedua tentang apa? Pengen memulai urban farming, tapi kalau dimulainya di sekitar rumah, jadi kesannya kumuh dan jorok. Kalau misalnya image-nya kumuh dan jorok, kita perbanyak ini dulu aja, perbanyak literasi, banyak follow Instagram, banyak lihat channel YouTube. Nanti akan berubah gitu sampai udah ada rasa menggebu-gebu, lalu praktek gitu. Jadi kalau misalnya image-nya masih jorok, jangan mulai dulu. Nanti kalau udah ada iya ini saya suka ini. Itu gayanya banyak banget, ada yang gayanya jorok, ada yang gayanya urakan. Biasanya tergantung personality orangnya juga. Ada yang rapi banget, ada yang semakin rapi semakin butuh maintenance gitu. Jadi maksudnya nggak melulu ujung-ujungnya jorok ya, atau bahkan kadang-kadang karena udah saking cintanya bercocok tanam jadi nggak ngerasa jorok lagi, kurang lebih seperti itu ya. Iya, bahkan dalam tanah yang hitam yang kotor itu tuh konon tuh ada mikroba apa yang itu bisa untuk antidepresan gitu. Jadi kita nggak lihat tapi itu bisa mengeluarkan sesuatu yang saat zaman orang stres ini banyak gitu, mungkin dia kurang banyak interaksi sama tanah, itu kurang ngirup aroma tanah itu memang berikan stimulus tertentu gitu ke yang suka berkebun ya, dan itu bisa dibangun gitu perasaan-perasaan seperti itu tuh. Oke. Jadi itu sugesti aja. Kalau sudah cinta bercocok tanam seperti Pak Priyatna, bau tanah pun jadi malah semangat untuk semakin banyak bercocok tanam, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya. Nah,
Jadi mungkin kita masih ada 2 menit lagi, jadi saya akan bacakan pertanyaan terakhir bagi 2 narasumber kita. Balik lagi ke masa COVID seperti ini, banyak yang di PHK dan kalau mengacu ke krisis 98 contohnya, itu masa krisis seperti ini adalah justru masa di mana banyak orang kepikiran untuk memulai bisnis atau menambah bisnis baru. Tadi sebenarnya kita udah banyak bahas ya peluangnya, baik itu di properti, bagaimana mengefisienkan bisnis yang ada saat ini, atau opportunity baru yang bisa dimulai di sekitar kita. Tapi mungkin kita tutup bareng dengan saya minta pendapat dari masing-masing narasumber kita hari ini. Bagaimana sih menciptakan peluang di masa COVID ini menurut perspektif Pak Gede dulu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Fia. Tadi menarik Pak Priyatna banyak sekali memberikan informasi mengenai urban farming ya. Itu patut dicoba ya. Memang buat para pekerja yang terdampak langsung, artinya merasakan dirumahkan akibat pandemi COVID ini, sebenarnya selain urban farming ataupun misalnya menanam tanaman ataupun beternak di dalam rumah, ada peluang-peluang lain dengan pola digitalisasi market seperti sekarang ini. Dropshipping ya kalau nggak salah namanya itu ya. Dropshipping itu juga peluang yang menarik. Terus yang kedua, ada satu bisnis yang memang perlu diketahui oleh banyak orang, yang sampai kapanpun bisnis itu tidak akan pernah mati. Bisnis distribusi. Ya, sampai kapanpun bisnis distribusi akan tetap hidup dan tetap berpeluang mendapatkan profit margin yang oke sebenarnya. Jadi buat para pekerja yang mengalami akibat dari dampak pandemi COVID ini, jangan berkecil hati. Bisnis distribusi itu bagus sekali. Contoh misalnya, saya punya pemotongan daging ayam. Kalau kemarin memang enggak ada yang namanya distributor ataupun reseller dari daging ayam saya. Biasanya kita kirim langsung ke pasar, ke hotel, restoran, kafe. Nah, belakangan ini selama masa pandemi, banyak pegawai-pegawai hotel ataupun orang-orang travel itu yang datang ke tempat pemotongan saya untuk beli daging karena harganya lebih murah dibandingkan pasar. Buat teman-teman yang ada di Bali nih, lokasinya ada di Trengguli namanya, di daerah Penatih dan Pasar Timur. Jadi banyak yang langsung datang ke sana, kita jual kepada mereka dengan harga yang di bawah harga di pasar, mereka jual lagi ke tetangganya, ke saudaranya. Jadi bisnis distribusi itu sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Dan produknya tidak hanya daging ayam, mirip kayak dropshipping lah, bisa reseller hand sanitizer, bisa reseller sayuran, bisa reseller telur, terus kebutuhan pokok apapun yang diperlukan oleh orang-orang selama mereka ada di rumah, itu adalah peluang. Jadi jangan berkecil hati, jangan takut, ambillah peluang itu, action sekarang untuk kebutuhan hidup kita. Mungkin gitu ya Mbak Afia ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sharingnya Pak Gede. Ya. Nah, sekarang ke Pak Priyatna nih, apakah buka peluang, lagi hilang koneksinya. Kita akan tunggu dulu, mungkin koneksinya sedang hilang. Tapi mungkin dari beberapa teman-teman di sini tadi bertanya tentang peluang. Tadi mungkin udah dapat beberapa pencerahan dari Pak Gede. Yang pertama tadi bagi yang bisnisnya turun dan punya database, sebenarnya database-nya bisa dikelola dan dimanfaatkan secara lebih optimal lagi. Mungkin berkolaborasi dengan pihak lain yang membutuhkan database tersebut. Tadi bisa ambil inspirasi dari Pak Gede. Ya. Kemudian opportunity-nya juga bisa dari sebenarnya itu juga contoh ngelihat opportunity dari sekeliling kita yang udah kita punya. Nah, tadi Pak Priyatna juga menambahkan bahwa peluang itu sebenarnya nggak harus cari jauh-jauh gitu, menerawang
apa namanya, ide yang benar-benar baru, tapi sebenarnya asetnya bisa jadi ada di sekitar kita yang tapi kita nggak sadar aja. Jadi mungkin kita ngeliat apa yang kita sudah biasa lakukan, hobi kita apa, kemudian apa namanya, sekitar kita tuh ada lahan kosong kah, sekecil apapun itu bisa dicocok tanami dan lain sebagainya. Ya. Oke. Tadi sebenarnya saya mau nanya ke Pak Priyatna. Nah, ini orangnya baru join kembali. Tepat waktu. Oke, jadi meneruskan pertanyaan Pak Gede tadi, Pak Priyatna. Jadi tadi kita udah bahas beberapa peluang usaha. Nah, tadi yang saya mau nanyain, apakah Pak Priyatna juga terpikir untuk bikin dropshipper seperti yang tadi Pak Gede sebutkan? Apa namanya, dan apa namanya? Iya, peluang apa? Bagaimana melihat kata peluang di masa yang sulit ini? Di mute, Pak. Oh iya. Ya. Ada poin yang bagus dari yang Pak Gede sampaikan tadi. Kalau bisa kita nggak usah belajar bukan nggak usah. Kita pelajari dari apa yang kita sudah punya bekal nih masing-masing setiap orang ini, dan mungkin itu beda-beda gitu ya. Nah itu yang dipertajam dulu, karena siapa tahu memang kita sudah punya potensi itu tapi nggak keluar karena ada potensi lain yang kita pegang gitu. Nah mungkin itu jadi dari setiap orang ini punya potensi gitu, mau kondisi apapun, untuk mempersingkat waktu. Karena ini ada learning proses yang mungkin mesti dikejar ya. Kalau misalnya saya belajar dropshipping segala macam, belajar apa gitu, butuh waktu lagi dan trial and error lagi. Yang daripada untuk survival strategy yang kita punya dulu nih apa nih? Mungkin kalau saya sih dari situ dulu gitu. Dan mungkin juga itu tuh kita nggak bisa lihat potensi itu. Jadi mungkin kita harus ngobrol. Ini nih yang lagi banyak orang bingung ini. Coba ngobrol dengan orang terdekat mungkin yang sebenarnya mereka bisa lihat potensi kita apa, tapi kita sendiri nggak bisa ngelihat gitu. Mungkin itu kalau saya sih. Poin yang bagus. Jadi sebenarnya saking kita mungkin kurang bersyukur juga gitu ya, kita kurang melihat sebenarnya kita punya aset apa di sekeliling kita. Nah, iya. Contohnya di Bali, setelah banyak karyawan-karyawan hotel yang dirumahkan, itu mereka nggak sadar bahwa sebenarnya kan di Bali itu buffer sosialnya bagus banget ya, ada kampung, ada banjar, ada keluarga, dan itu rata-rata punya tanah gitu. Tanah itu istilahnya bisa, kalau dalam level urban tadi sepertinya di pekarangan yang sempit, tapi kalau di desa itu tanah itu seabrek-abrek gitu. Cuman mereka mau kembali mencangkul atau enggak, yang mungkin pengetahuannya udah detach gitu. Itu baru sadar gitu. Dan banyak orang nggak sadar bahwa itu potensi. Selama ini cuma jadi ya nggak intensif lah. Okay. Dan ada tanah-tanah misalnya yang saya tahu, tanah-tanah desa, tanah tanam puri segala macam itu disewain untuk dia halaman hotel atau misalnya jadi bagian dari hotel. Nah kalau ketika bisnis yang intinya itu kolaps, ya kita kembali lagi ke zaman sebelum ada hotel ini ada. Di Bali orang bisa hidup kok, itu dimanapun orang bisa hidup gitu. Jadi kembali ke angka 0 tadi, kalau Pak Gede bilang tadi pom bensin, kalau saya lihatnya kembali ke angka 0 ke 0.0 tadi, dengan matahari, tanah, air, sama keringat kita bisa buat apa sih gitu. Banyak yang bisa dieksplor itu di situ. Oke, menarik sekali diskusinya, tapi sayang waktu kita sudah habis. Dan menarik juga diskusi di chat box, ada yang saling berkenalan, ada yang saling sharing informasi.